Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatiti Imroati, NIM 028. Kali ini saya dan teman-teman akan membahas mengenai masalah sosial. Yang pertama adalah masalah sosial. Permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang bisa membahayakan kehidupan suatu kelompok sosial. Atau bisa dikatakan masalah sosial adalah fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun selama masyarakat terus mengalami proses perubahan. Maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari. Contohnya, korupsi, kriminal, kekerasan, dan lain sebagainya. Menurut Parillo pada tahun 2002 merumuskan 4 elemen penting yang bisa menjadikan pertimbangan situasi yang dianggap masalah sosial. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua merupakan pelanggaran norma sosial. Dan yang ketiga keadaan yang terus-menerus terjadi. Dan yang keempat memunculkan kebutuhan untuk dipecahkan berdasarkan evaluasi. Dan poin kedua adalah masalah sosial akibat perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi ketika ada perubahan pada struktur sosial, yaitu pola-pola tingkah laku dan interaksi masyarakat, perubahan pada dimensi status dan peranan, perubahan institusi, serta perubahan nilai pada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemiskinan masyarakat sebagai masalah sosial. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tingkat kemiskinan di masyarakat dapat diukur melalui berbagai pendekatan, yaitu secara absolut, artinya kemiskinan tersebut dapat diukur dengan standar tertentu. Selanjutnya yaitu kriminalitas sebagai masalah sosial. Berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangatlah beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, bunuhan, dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dari masyarakat sekitar. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat, antara lain peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum. 2. Adanya koordinasi secara aparatur penegak hukum dengan aparatur pemerintah lainnya yang saling berhubungan. 3. Adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Ibisano, NIM 230 Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan dari Mbak Rohmah yang tadi, yang penjelasan D dan C dan D. Sekarang saya akan menjelaskan yang materi poin ke E, kesenjangan sosial sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dalam hal ini, kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek, misalnya dalam aspek keadilan pun bisa menjadi antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun. Orang desa yang merantau di kota pun ikut terkena dampak dari hal ini. Memang benar kalau dikatakan bahwa yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi. Yang pertama, sistem ekonomi, uang, buruh upah, dan sistem produksi ini keuntungan tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga terampil. Yang kedua, rendahnya upah buruh. Yang tiga, tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah. Yang keempat, sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral. Dan yang kelima, kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang adanya anggapan bahwa rendahnya suatu ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya. Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan ada seperangkat masyarakat objektif dari masyarakat yang lebih luas. Sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cenderung mengembangkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruh terhadap anak-anak. Kemiskinan struktur adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. 1. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapang pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran sangat besar di Indonesia dan merupakan kerjaan bagi pemerintah saat ini. Nanti bisa dibaca sendiri pada makalah yang sudah saya share kalau kurang jelas. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan ke materi yang F, ketidakadilan sebagai masalah sosial. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau memihak manapun dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan menurut istilah, keadilan adalah penangguhan atau perilakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Ada 3 macam keadilan menurut Aristoteles, yaitu yang pertama, keadilan distributif, yaitu memberikan sama yang sama dan memberikan tidak sama yang tidak sama. Yang kedua, keadilan komutatif, yaitu penerapan atas proporsional biasanya digunakan dalam hal hukum bisnis. Yang tiga, keadilan remedial, yaitu memulihkan suatu keadaan semula, biasanya digunakan dalam prakara gugatan atau kerugian. Keadilan juga dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi dan di pengadilan di mana fokusnya ada pelaku. 2. Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi di mana fokusnya bukan pada pelaku tetapi pada kepentingan korban. Bagi masyarakat kalangan bawah, perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan, sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum. Ini jelas merupakan sebuah ketidakadilan. Inilah dinamakan hukum di Indonesia. Yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum, walaupun antara aturan negara dilanggar. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi,
uang negara miliaran rupiah dapat berkeliaran dengan bebasnya. Sebagai salah satu contoh lagi, ketidakadilan di negara ini adalah budaya hakim sendiri. Budaya tersebut dilakukan bila terjadi tindakan kejahatan dan menangkap basah pelaku kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan biasanya akan babak belur atau bahkan meninggal jika polisi tidak langsung menanganinya langsung. Budaya tersebut sebaiknya tidak dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat menyerahkan pelaku kejahatan kepada aparat hukum dan memberikan aparat hukum yang menindak langsung terhadap tindakan kejahatan. Tetapi apakah fenomena budaya hakim sendiri terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia? Mungkin saja fenomena hakim sendiri lahir karena aparat hukum yang tidak menegakkan hukum. Banyak juga kita lihat di televisi aparat hukum yang berlaku tidak adil. Sebagai contoh kita ambil kasus korupsi simulator SIM petinggi Polri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.